Kinayaan merupakan tulisan tentang salat, kurangnya rezeki kecil dan besar, serta kurangnya keberkahan dalam dagang karena tidak adanya hubungan dan penerimaan daripada saudaranya. Sekarang banyak itu orang yang tidak mau sholat, tapi dia ingin rezekinya besar, dan kita harus menerima kurang lebihnya atau besar kecilnya rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan keberkahan orang yang berdagang itu harus jujur, tidak berbohong dalam berjualan dari saudagarnya atau dari pembelinya. Lalu akan tiba saat manusia ditentukan oleh perutnya, kehormatannya adalah hartanya, wanita-wanitanya, menerimanya dan agamanya adalah dirham dan agamanya adalah dirham, dan dinarnya mereka adalah orang-orang yang paling buruk yang mereka tidak mempunyai akhlak di sisi Allah. Maksudnya itu akan datangnya seorang manusia yang diisi oleh perutnya, maksudnya itu dia memiliki banyak harta atau memiliki banyak wanita-wanita dan menerimanya tanpa pengeluasan agamanya. Maksudnya itu dia itu hanya mengandalkan hartanya untuk memuliakannya, tidak dengan agamanya atau ilmunya. Itu dijadikan hartanya dan wanita itu dijadikan sebagai dirham, dan dinarnya mereka itu orang-orang yang paling buruk. Di antara mereka itu dia yang paling buruk, yang tidak mempunyai akhlak di sisi Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dilahirkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huda Alfari Jibran. Saya dari Pondok Pesantren Al-Baronia ingin berprestasi tentang yang saya lakukan ketika bulan Ramadan di pondok. Saya akan menjelaskan tentang kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kitab ini saya akan membahas tentang dalam menyebutkan tanda-tanda kiamat, yaitu ada banyak, termasuk minimnya pertolongan dan dukungan dalam agama sebagaimana firman Allah, yakti alal nasi yaman sabiru ala dinihi kalqo bidi alal jamri, yaitu akan datangnya orang-orang waktunya orang sabar terhadap agama seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya yaitu kita di dalam agama itu harus bersabar dalam menghadapi suatu hal. Maksudnya itu kita harus melakukan suatu hal yang berisiko, seperti kita saat belajar itu harus mengambil resiko. Ketika kita belajar malam hari, kita harus mengambil resiko menahan rasa ngantuk. Dan ketika sekolah, kita harus bersabar dalam menghadapi hal-hal yang mengenai tentang agama, ya banyaklah lain-lain. Lalu yang kedua yaitu banyak di akhir zaman yang menyembah kebodohan dan membaca vagina. Maksudnya menyembah kebodohan yaitu dia tidak mengandalkan pikiran, seperti dia malas-malas belajar, maka ia akan menjadi bodoh. Lalu dia tidak ingin menjadi pintar, dia tidak mengandalkan pikiran, maka itulah yang dinamakan menyembah kebodohan. Lalu apa yang dimaksud membaca vagina, yaitu mengetahui tentang rahasia wanita yang dilarang oleh agama. Lalu yaitu tidak naik sampai orang membual di masjid, yaitu maksudnya itu gimana? Maksudnya itu dia tidak dolim di masjid. Maksudnya dolim itu tidak menempatkan pada tempatnya, seperti hal di masjid itu buat ibadah, tapi malah orang lain dibuat untuk maksiat, itulah yang dinamakan dolim. Lalu di selanjutnya terhadap orang yang dapat dipercayai dalam keluarga, dan
tidak ada pengkhianatan yang benih. Maksudnya itu dalam keluarga itu salah satunya tidak ada pengkhianat. Seperti di salah satu keluarga itu ada yang selingkuh dan ada yang mencuri, maka dia tidak bisa dipercaya, itulah yang dinamakan pengkhianatan. Lalu yang mendekati tanda-tanda kiamat selanjutnya yaitu membengkaknya bulan sabit dan melihat bulan sabit di depannya. Maksudnya yaitu dia melihat aurat-aurat yang dilarang oleh agama. Ya banyaklah contohnya. Dan selanjutnya yaitu orang-orang saleh yang pertama pergi, yang pertama, dan orang-orang yang ditetapkan atau yang diakhirkan itu menjadi sampah. Maksudnya itu zaman sekarang kan banyak kiai-kiai atau habib itu yang terkenal, tapi dia tidak bisa mengaji. Itulah yang dimaksud pertama, yaitu dia lebih dimuliakan dan orang-orang yang rendah itu dianggap sampah. Itu bagaikan rambut dan kurma. Lalu tidak akan dari kiamat tidak akan tiba sampai akatisme menjadi sebuah hal baru dan kesalehan menjadi sebuah tindakan. Maksudnya itu seperti bid'ah. Zaman sekarang kan banyak bid'ah. Seperti bid'ah itu hal-hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Seperti motor, mobil, dan baju selainnya dan lain-lainnya itu yang dimaksud bid'ah. Lalu selanjutnya itu waktu meluapnya hujan deras membuat anak marah. Maksudnya itu banyak sekarang kan banyak ada anak durhaka kepada orang tua dan ada juga orang tua apa itu namanya durhaka kepada anak, itu juga ada. Zaman sekarang kan banyak yang itu. Selanjutnya kataku sa'atu hatta ya sudah kul qabilatin munafiquha makana ya'imul qaumi ardalhum wasadal qabilata fasiqun. Hari kiamat tidak akan tiba sampai setiap suku berhasil mengalahkan orang-orang munafik. Pemimpin masyarakat adalah yang paling hina di antara mereka dan pendukung adalah yang paling bermoral di antara mereka. Maksudnya hari kiamat tidak akan tiba sampai orang-orang Islam mengalahkan orang-orang munafik, dan orang-orang munafik akan dipimpin oleh orang yang paling hina, dan orang yang mungkin atau yang Islam itu akan dipimpin oleh orang yang paling bermoral di antara mereka. Dan seterusnya an tuyah rafal maharib wa an tusrabal qulub, itu suatu yang menghiasi keuangan atau yang merusak hati, seperti masjid yang dihiasi oleh emas, rumah yang dihiasi oleh rumah yang dihiasi oleh emas yang dapat merusak hati. Lalu di selanjutnya yaitu fasuwu tajarati hatta tu'inal mar'atu yujaha ala tajarati wa qat'ul arham wa fusuhul qalam wa dhuhuru syahadati bijuri, yaitu bilangnya perempuan membantu suaminya dalam bergadang putusnya tali, lalu putusnya tali silaturahmi, rusaknya pena, dan munculnya kesaksian palsu. Maksudnya itu sekarang perempuan itu banyak yang bekerja dan laki-laki yang di rumah. Dan adapun sekarang yang berjualan itu wanita, kebanyakan wanita bukan laki-laki. Laki-laki hanya mengurus kegiatan rumah seperti cuci baju, asah-asah piring, dan lain sebagainya. Dan putusnya tali silaturahmi, seperti kita tidak bertemu saudara kita selama beberapa tahun, maka apabila kita bertemu kita akan merasa asing kepadanya. Dan lalu munculnya kesaksian palsu. Yang dimaksud kesaksian palsu itu menyebarkan berita hoax yang tidak pasti, itulah kesaksian palsu. Lalu di selanjutnya ayatu khadal amanatu magnaman wasaddaqahu makroman wa yata'allamul ilmu bil ghairi din, yaitu menganggap kejujuran sebagai keuntungan
kebetulan sebagai keuntungan dan mempelajari ilmu untuk tujuan selain agama. Maksudnya itu kita mencari ilmu atau mencari ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan yang tidak ada tujuannya untuk agama, seperti kita bekerja tapi tidak untuk agama, seperti yang penting itu mencari ilmu yang tidak berkaitan dengan agama ya. Itu mencari ilmu untuk maksiatan, untuk pamer, yang ngaji ini niatnya pamer, ngaji beri disewa beli duit, niatnya beli duit, niatnya cari uang, bukan untuk membagikan ilmu. Dan di zaman sekarang itu banyak yang kayak gitu. Dan lalu hadis selanjutnya itu ida atau rajulu ra'atuhu wa aqa umuhu wa atna sadiqahu wa aqsa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid, yaitu jika seorang lelaki menyetubuhi istrinya dan menyetubuhi ibunya dan memperlakukan temannya dekat dengan ayahnya dan bersuami di masjid. Maksudnya itu sekarang banyak hina-hina di mana-mana dan kapanpun dan di mana tempatnya beda, dan ada juga yang berhina di masjid. Lalu di selanjutnya yaitu idaharatil qainatu wal ma'arif wal ma'ayif asribatil khumur wala ani akhri hadhil ummati wa awalaha. Ketika perempuan muncul dan meminum alkohol, dan yang terakhir dari bangsa ini mengutuk yang pertama. Maksudnya yaitu sekarang banyak perempuan itu yang meminum alkohol dan melakukan hal maksiat yang lain selain meminum alkohol. Lalu diantaranya pada hari-hari Dajjal nanti akan datang kepada kaumnya, di mana orang-orang yang benar-benar akan mengingkari. Jadi orang yang tidak menepati janji itu akan dicari oleh Dajjal, dan yang sering menipu-nipu atau berbohong itu akan dicari Dajjal ketika hari kiamat. Dan lalu ada pengkhianatan, tidak mempercayai jilatan dan mewujudkan berbicara yang tidak pantas atau tidak benar. Lalu ada pria sepele yang berbicara tentang masalah dia. Apa itu yang dimaksud pria sepele berbicara tentang masalah? Dia itu mempunyai masalah yang ada pria mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan, namun dengan cara diselesaikannya dengan cara yang kotor. Itulah yang dimaksud. Dan selanjutnya yaitu hari kiamat tidak akan tiba sampai urusan-urusan besar yang tidak kalian bicarakan sendiri terlebih dahulu. Maksudnya itu hari kiamat tidak akan tiba ketika kalian membicarakan sesuatu hal yang mengenai tentang datangnya hari kiamat, ya membicarakan tentang akan datangnya Dajjal. Itu yang dimaksud hadis ini, yaitu itu tidak membicarakan yang berkaitan tentang hari kiamat. Lalu dan kamu bertanya, apakah nabimu menyebutkan hal itu? Lebih buruk lagi itu ada di dalam diri kita sendiri. Maksudnya itu Nabi dulu tidak pernah bertanya tentang hal seperti itu, dan sekarang kita lebih buruk daripada dulunya, dan kita sering membicarakan tentang mengenai hal-hal yang berkaitan tentang hari kiamat. Dan kamu bahkan melihat pegunungan pergi dari tempat mereka. Lalu masalahnya tidak sampai saat itu jika diblokir yang ditunggu oleh jam. Nah, makanya kita itu tidak boleh mengira-ngira akan datangnya hari kiamat. Kita harus menunggu kapan datangnya hari kiamat. Maka kita harus bersiap-siap dalam menangani tentang
yang tentang hari kiamat yang kita lewati nanti. Apakah kita bisa atau tidak itu urusan carry. Lalu dunia tidak pergi sampai pria itu melewati di kuburan. Jadi dia berjalan kepadanya dan berkata, saya berharap saya adalah tempat pemilik kuburan ini. Gimana dimaksud ini adalah semua orang kan pastinya akan mati dan akan dikubur dalam tanah. Itulah yang dimaksud hadis tersebut. Maka tempat manusia yang paling tepat itu adalah di kuburan. Kita tuh di dunia itu tidak selamanya dan tidak kekal. Kita itu hanya sementara. Dunia yang asli itu hanya di alam bako. Oh, ini semua lah karate. Lalu hari kiamat tidak akan tiba sampai orang-orang berkumpul dan membantunya mengembara di samping jalan. Maksudnya itu hari kiamat tidak akan tiba ketika orang-orang berkumpul membantu mengembara di samping jalan. Maksudnya itu ada orang yang ingin membenarkan agama dan membetulkan ke jalan yang benar. Itulah yang tidak menjadi akan tibanya hari kiamat. Lalu hadis selanjutnya yaitu hingga seorang wanita melewati suatu kaum, lalu salah satu dari mereka berdiri dan mengangkat ekornya seperti seekor domba yang sedang mengangkat emasnya, dan ada di antara mereka yang berkata, jangan tunjukkan dia di balik tembok karena dia akan berdiri di antara mereka. Maksudnya itu banyak sekarang wanita-wanita yang mengumbar aurat di mana-mana dan kapan-kapan saja, dan ada juga yang berzina di setiap tempat, ya seperti di tengah jalan itu banyak sekali. Dan ada juga wanita yang menjual diri untuk mengalihkan pandangan laki-laki agar tertarik kepadanya. Itulah hadis tersebut. Lalu tidak akan tiba hari kiamat sehingga hati tidak sependapat atau perkataan mereka dan saudara bapak serta orang tua berbeda agama. Hari kiamat tidak akan datang sehingga tidak ada rusak, sehingga tidak ada perkataan yang menyakiti hati mereka atau yang bisa suatu perkara yang dapat merusak persaudaraan maupun saudara bapak atau ibu atau orang tua yang berbeda agama. Lalu masjid-masjid itu tidak akan didirikan sampai kita membuat masjid-masjid itu berbentuk lengkungan dan tidak ada seorang pun yang bersujud kepada Allah di dalamnya, dan sampai ulama dan syekh mengutus di antara dua cakrawala dan dagang itu sampai di antara kedua cakrawala itu dan tidak menemukan harapan. Maksudnya itu sekarang itu banyak masjid-masjid yang dibangun yang tidak digunakan atau dibuat tempat ibadah, ya seperti membuat